Pada tanggal 29 Mei 2006, sebuah semburan lumpur panas tiba-tiba memecah permukaan di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari sumur pengeboran milik PT Lapindo Brantas, tercatat puncak aliran mencapai 180.000 meter kubik per hari, angka yang nyaris tak terbayangkan. Awalnya, tim Lapindo tengah mengebor sumur Banjar Panji 1, menembus kedalaman 2.834 meter tanpa casing pelindung pada formasi Kujung. Kegagalan sirkulasi lumpur pengeboran menyebabkan kick, masuknya fluida dari formasi bertekanan tinggi. Dalam hitungan menit, gas dan lumpur pun meledak ke permukaan, membentuk lubang raksasa dan memuntahkan lumpur hingga radius 200 meter. Pada 2 hari sebelum bencana, gempa Yogyakarta magnitudo 6,3 mengguncang Jawa Tengah. Beberapa ahli menilai gempa ini memicu reaktivasi sesar Watu Kosek, membuka jalur bagi lumpur ke permukaan. Namun Lapindo Brantas menolak, menegaskan ini murni akibat pengeboran. Dampaknya, lebih dari 11.000 jiwa terpaksa meninggalkan rumahnya pada tahun pertama. Jumlah ini membengkak menjadi hampir 40.000 pengungsi pada 2013. 4 desa pertama tenggelam pada Februari 2007, dan hingga kini total 12 desa telah tertelan lumpur. Lebih dari 11.000 bangunan, termasuk pabrik tekstil dan kulit, hancur atau terkubur. Luas area tergenang terus bertambah. Dari 360 hektar pada Februari 2007, meluas menjadi 6,3 km persegi pada Mei 2007, dan sempat mencapai 6,3 km persegi, 10 km persegi pada puncaknya. Ketebalan lumpur di beberapa titik bahkan mencapai 18 meter. Upaya penanggulangan dimulai November 2008 dengan pembangunan tanggul dan kanal pengalihan. Kecepatan aliran lumpur pun perlahan turun, dari 180.000 meter kubik per hari menjadi sekitar 100.000 pada 2010. Lalu terus menurun hingga 10.000 meter kubik per hari pada Agustus 2011. Meski menurun, para ahli memprediksi aliran ini bisa bertahan hingga 25 sampai 30 tahun. Soal kompensasi, pemerintah memaksa Lapindo membeli tanah 4 desa terdampak dengan harga di atas NJOP. 1 juta rupiah per meter persegi untuk tanah dan 1,5 juta rupiah per meter persegi untuk bangunan. Dari sekitar 13.000 berkas klaim, baru 8.000 yang diproses hingga 2010. Banyak warga mengaku belum menerima dana sepenuhnya atau dipaksa menandatangani kwitansi lunas. Kasus ini juga menimbulkan kontroversi hukum. 12 orang dari manajemen Lapindo Brantas dijadikan tersangka atas pencemaran lingkungan dan pelanggaran UU Perlindungan Lingkungan. Namun hingga kini proses hukum dianggap lambat dan tuntutan ganti rugi masih bergulir. Meskipun semburan lumpur masih aktif dan terus dinamis, kehidupan perlahan mencari jalan kembali. Beberapa lahan telah dipulihkan dan inisiatif pengolahan lumpur menjadi bahan bangunan mulai dikembangkan. Namun bekas luka Sidoarjo tetap menjadi pengingat betapa besar risiko pengeboran di wilayah geologi kompleks. Demikian kisah lengkap tragedi lumpur Lapindo, sebuah pelajaran penting tentang pengelolaan risiko migas, keadilan bagi korban, dan upaya pemulihan lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut atau mendukung para penyintas, silakan cek deskripsi video. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten dokumenter berikutnya.